Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikenal punya gelar Muhyiddin, dikenal juga punya gelar Ghausul A'zam. Ghausul A'zam itu penolong besar. Kenapa penolong besar? Ya karena ajaran-ajarannya membuat kita sadar terus selamat di akhirat. Akhirat itu kan urusan besar. Kalau pertolongan urusan dunia aja kita sangat terima kasih, apalagi urusan akhirat. Makanya beliau digelari Ghausul A'zam. Dan Ghaus ini kan jenis wali ranking 2 kelihatannya, di bawah kutub. Jadi beliau wali besar. Nanti ada cerita seorang sufi hampir 2 abad sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meramalkan bahwa besok ada wali namanya Abdul Qadir yang lebih besar dari hampir semua wali. Wali ini namanya Junaid. Jadi Syekh Junaid ini satu ketika waktu pengajian kayak gini tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak, kakinya ada di pundakku, kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya heran, ini guruku ini piye to ngaji kok tiba-tiba ngomong kakinya di pundakku. Ternyata setelah ditanya, apa tuh guru maksudnya? Oh enggak, tadi aku dapat penglihatan bahwa besok akan ada wali besar namanya Abdul Qadir, dan kakinya ada di atas pundak semua wali. Nah, itu ceritanya Junaid. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih apa ya, kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya, karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Husain. Jadi 2 jalur. Dia termasuk Hasaniyin dan Husainiyin. Oh itu wis berarti masuk Ahlul Bait. Ini Habibnya Habib berarti double. Ya, cuma enggak pakai gelar Habib ya, enggak pakai Habib Abdul Qadir, enggak. Dia pakai, orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer kehabibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal sudah anak soleh, tidak ada fase nakalnya. Jadi sudah baik sejak kecil. Kan ada cerita sangat terkenal waktu dia masih sangat muda, umur belasan tahun, pingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang janda saat itu susah melepas anak ini, masih sangat kecil. Akhirnya terpaksa dititipkan kafilah, dikasih sangu uang 80 keping uang, ditaruh dijahit di bajunya. Pesannya ibunya, sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu, syaratnya satu, jangan bohong pada siapapun tentang apapun. Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini, semua barang-barangnya diambil. Tidak ada yang nganggep si Abdul Qadir ini, sampai kemudian ada perampok yang tanya, kamu punya harta apa? Masih kecil. Abdul Qadir bilang, saya tidak bawa apa-apa, cuma tadi dititipin ibu, di bawah baju ini dijahit. Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja, kita juga tidak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani muda, loh ibu saya pesannya nggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya nggak jadi, perampoknya tobat. Iya. Jadi itu yang saya sebut jalur hidayah itu dari mana saja. Maka orang yo nyari hidayah dari macam-macam. Jangan disalah-salahkan. Kalau amal itu amal kebaikan. Loh kan amal kebaikan yang lain banyak. Lah iya jalurnya banyak. Yang lain juga dilakukan macam-macam. Nanti dari salah satunya mungkin akan datang hidayahnya Allah.
Nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali, Madrasah Nizamiyah, tapi nggak diterima. Ya mungkin ya kayak kalian mungkin ngelamar di kampus mana, UGM apa mana, terus ditolak. Nggak apa-apa, nggak usah galau. Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak diterima kok awalnya. Dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Banyak gurunya, orang-orang suci, orang-orang terkenal. Termasuk yang paling dekat ada syekh namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini penjual sirup di pasar, tapi termasuk seorang wali besar. Dan nanti dari banyak wali inilah, dari banyak ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar. Awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih, fuqaha, tapi kemudian mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf, sampai kemudian dikenal sebagai guru besar. Ceritanya satu ketika sebenarnya dia tidak pingin ceramah-ceramah, ngajar-ngajar itu, tapi ceritanya Syekh Abdul Qadir sendiri, tiba-tiba ada dorongan kuat sekali dari dirinya untuk ngomong. Akhirnya apa ya, kalau hari ini kultum lah dia dengan audien paling ya orang sekitarnya, termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah, banyak orang yang terpengaruh. Besoknya masjidnya penuh, besoknya lagi luber sampai halaman, besoknya lagi sampai sealun-alun kota, besoknya lagi orang satu kota. Sampai ceritanya si Abdul Qadir kalau ceramah biar kelihatan naik ke menaranya masjid. Jadi ya karena audiennya orang Baghdad, orang soleh-soleh. Kalau di Indonesia ya susah. Kamu ceramah sampai capek ya yang datang ya paling berapa zaman itu. Dan beliau dikenal kemudian sebagai wali besar dengan segala cerita. Kalau di kitab-kitab manaqib itu kan banyak cerita-cerita karomahnya. Itu yang sering dikritik oleh orang yang tidak suka manaqib. Di situ banyak cerita yang tidak masuk akal. Ya jawabannya gampang lah, namanya aja karomah. Definisinya yang khawarikul adat mesti. Ya pasti tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah. Kalau ndak aneh ya namanya bukan karomah. Itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya. Sama kayak Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ya pasti nggak masuk akal. Untuk Nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Jadi kalau ada orang mengkritik, di situ banyak peristiwa yang ndak masuk akal. Lah iya, makanya namanya karomah. Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa. Jadi itu tentang manaqib. Kapan-kapan kita ngomong cara menyikapi kisah-kisah luar biasa. Kalau dalam tradisi antropologi namanya mitos. Ya kadang-kadang dipahami secara harafiah kayak karomah tadi, kadang memahaminya harus secara simbolik, kadang memahaminya harus secara eksistensial. Cuma ini kapan-kapan menjelaskannya karena frekuensinya beda. Malam ini frekuensinya frekuensi yang melampaui akal. Jadi kalau bahasanya Hussein Nasr namanya intelijensi. Intelijensi itu lebih dari sekedar akal dan panca indera. Dunia tasawuf itu tidak sekedar sampai akal. Kalau hanya sampai akal ya lahirnya kayak filsafat barat. Tapi melampaui itu. Melampaui itu bukan nggak pakai akal. Iya pakai akal tapi tidak sekedar akal. Alatnya tidak cuma akal. Intuisi juga main, insting juga main, naluri juga main, teks juga main, nas juga main. Jadi lebih kompleks. Itu yang terjadi di dunia tasawuf. Kalau dunia fikih fokusnya hanya teks. Kalau dunia filsafat fokusnya kebanyakan akal. Tapi di tasawuf semua dipakai. Itu yang
bikin tasawuf agak rumit kalau dikaji. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya hobinya memang ilmu dan suluk. Cuma karena mengikuti sunnah Rasul ya beliau nikah juga. Nikahnya umur 51 tahun. Ya. Cuma nikah umur 51 nanti beliau meninggalnya umur 90. Nikah umur 51 istrinya langsung 4.